Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 6, akan mempresentasikan tentang media dalam pembelajaran dalam matkul strategi belajar mengajar matematika. Untuk partisipannya yaitu saya sendiri bernama Fiqhiyah Hasnamala dan teman saya Risa Finaria. Untuk presentasi yang pertama akan dijelaskan oleh saudari Risa Finaria. Untuk yang pertama yaitu konsep media pembelajaran. Dalam metodologi pembelajaran ada dua aspek yang paling menonjol, yakni metode pembelajaran dan media pembelajaran sebagai alat bantu pembelajaran. Sedangkan penilaian adalah alat untuk mengukur atau menemukan taraf ketercapaian tujuan pembelajaran. Media dan teknologi untuk pembelajaran berpengaruh terhadap pendidikan seperti saat ini, misalnya komputer telah menginvasi sering pembelajaran. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka berbagai model pembelajaran yang diterapkan di dalam kelas juga mengalami perkembangan satu-satunya sumber belajar bagi para peserta didiknya. Guru menggunakan sumber belajar lain yang disebut sebagai media untuk pembelajaran peserta didiknya. Di sisi lain, media pembelajaran justru sangat berperan atau memainkan peranan yang dominan dalam kegiatan pembelajaran, sedangkan guru hanya berperan sebagai fasilitator saja dalam kegiatan pembelajaran. Alternatif lainnya adalah adanya pembagian peran yang seimbang antara guru dan media pembelajaran. Dalam keadaan yang sedemikian ini, pemanfaatan media pembelajaran benar-benar harus dilakukan secara terencana. Yang kedua yaitu fungsi media pembelajaran. Yang pertama yaitu fungsi media pembelajaran sebagai sumber belajar, yang kedua fungsi semantik, yang ketiga fungsi manipulatif, yang keempat fungsi psikologi. Dan ada lagi fungsi lainnya yang tidak tertera di PPT ini ya, tapi akan saya tambahi. Saya membaca fungsi media pembelajaran dari buku Strategi Pembelajaran Matematika yang disusun oleh Ibu Tri Susila Ningtyas SPD MPD. Fungsi media pembelajaran yang pertama, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Pengalaman tiap peserta didik berbeda-beda, tergantung dari faktor-faktor yang menentukan kekayaan, pengalaman anak seperti ketersediaan buku, kesempatan melancong, dan sebagainya. Fungsi yang kedua yaitu media pembelajaran dapat melampaui batasan ruang kelas. Yang ketiga, media pembelajaran memungkinkan adanya interaksi langsung antara peserta didik dengan lingkungannya. Yang keempat, media menghasilkan keseragaman pengamatan. Dan untuk jenis media pembelajaran, jenis-jenisnya yang pertama itu ada media audio, media visual, media cetak atau print out, multimedia interaktif, e-learning atau media realita dan lainnya. Untuk karakteristik sendiri, media pembelajaran itu mempunyai banyak karakteristik. Yang pertama, fiksatif, yang artinya media pembelajaran memiliki sifat fiksatif. Dalam artian, media pembelajaran memiliki kemampuan untuk menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu objek atau kejadian. Dan yang kedua, distributif. Media pembelajaran juga hendaknya bersifat distributif. Dalam artian bahwa media pembelajaran memiliki kemampuan untuk menjangkau khalayak yang jumlahnya besar dalam satu kali penyajian secara serempak. Lalu selanjutnya yang ketiga, karakteristiknya aksesibilitas. Media pembelajaran digunakan dalam proses belajar mengajar hendaknya dapat diakses oleh pengajar dan juga peserta didik sebagai khalayak sasaran. Yang keempat, interaktif. Dalam proses pembelajaran adalah kemampuan peserta didik untuk memberikan respon atau tanggapan melalui berbagai macam cara terhadap materi pembelajaran yang diberikan oleh pengajar. Untuk itu, media pembelajaran digunakan dalam proses belajar mengajar hendaknya memungkinkan untuk terjadinya proses interaksi atau komunikasi dua arah antara pengajar dan peserta didik.
Untuk manfaat mempelajari karakteristik media pembelajaran, yang pertama manfaatnya yaitu kita dapat mengetahui dan memahami arti media secara umum. Yang kedua, kita dapat mengetahui dan memahami arti media pembelajaran. Yang ketiga, kita dapat mengetahui dan memahami berbagai karakteristik media pembelajaran. Baik, sekian dari mohon maaf, ralat. Yang keempat adalah hubungan antara media dengan tujuan pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Saudari Risa Finaria. Hubungan antara media dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama itu jenis media. Untuk gambar, diam atau grafis. Untuk yang satu itu S, yang kedua itu T, yang ketiga itu S, yang keempat S, yang kelima R, dan yang keenam R. Yang kedua itu media visual atau gerak. Yang pertama itu S, yang kedua T, T, S, S. Untuk keterangannya R-nya itu rendah, S-nya itu sedang, dan T-nya itu tinggi. Dan untuk informasi lanjutannya itu yang pertama informasi faktual, pengenalan visual, belajar prinsip konsep dan aturan, prosedur belajar, penyampaian keterampilan, persepsi motorik, dan pengembangan sikap opini dan motivasi. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Itu presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang atau kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.